rencanamu Tuhan, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, haleluya, berat ku rasakan, amin, haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, amin, haleluya, Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, haleluya, dan bukan rancangan kecelakaan, amin, haleluya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus sempurna. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tuhan Yesus, ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Aku tidak berkuasa atas diriku Tuhan. Engkau yang punya otoritas, Engkau yang punya segala-galanya, haleluya. Ku
serahkan seluruh hidupku Tuhan. Aku percaya padamu Bapa. Engkau peganglah seluruh hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Terima kasih. Dulu tak tahu Tuhan, berku rasakan, haleluya, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sucikan mulut kami Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kami butuh kebenaran-Mu Tuhan, karena hidup kami tidak punya kebenaran. Kami orang berdosa Bapa. Biar di hari Minggu ini adalah hari yang Tuhan, kami mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jamalah hidupku Bapa, haleluya. Roh Kudus pegang hidupku, kuasailah hidupku Bapa. Engkau berdaulat penuh. Terima kasih. Ampuni dosa kami, segala dosa kejahatan, ampun. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami. Terima kasih, kami percaya pagi ini, di hari Minggu ini Tuhan, hidup kami diisi dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan Bapak Ibu Saudara kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami hamba anakmu sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu, harinya Tuhan, pada tanggal 12 Juni 2022. Mari kita Bapak Ibu semua Saudara alami perjumpaan dengan Tuhan, berbakti semua kepada Tuhan. Kan itu perintah Tuhan Saudara. Karena Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 23-25 supaya kita harus beribadah kepada Tuhan. Saya mau baca Saudara. Ini hari Minggu kita berterima kasih. Tuhan sudah pelihara kita selama 6 bulan. Dari sejak tanggal 1 Januari 2022. Sampai kita hari ini tanggal 12 Juni. Ini kan anugerah Tuhan. Dan harus kita beribadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran 23-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ini sudah berlaku. Ini firman Tuhan digenapi. Ternyata saya senantiasa melakukan pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu, senantiasa setia kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan pelihara, dipelihara. Saya tidak pernah sakit Saudara. Di tengah-tengah COVID, pelihara Tuhan menyertai kita. Ya, ini anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada di dalam anugerah Tuhan. Kecuali kalau kita di luar anugerah. Ya sudah bebas Saudara. Ya, iblis nanti menerkam. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5:8. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Itu menjadi incaran iblis. Berarti tidak ada pagar Saudara. Berarti kita ada celah. Kalau kita jauh dari Tuhan ada celah. Berarti kita milik dunia, milik iblis, diterkam seperti Saudara di hutan. Kalau kita di rumah jauh dari harimau, ya. Tapi kalau Saudara masuk ke hutan berarti keluar dari rumah. Kalau Saudara ngawur jalannya, ya sudah diterkam oleh si setan itu Saudara, ya si iblis, harimau. Ya, oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan supaya kita senantiasa ada perlindungan Tuhan, dipagari. Yaitu hidup di dalam rencana Tuhan. Maka indah rencanamu Tuhan, karena sesuai dengan pujian tadi. Oh indah rencanamu Tuhan dalam hidup kita. Yaitu Tuhan sudah punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan sudah sediakan surga buat kita. Ngapain kita cari dunia?
Ngapain kita hidup di dalam daging yang tidak jelas? Tapi kita jelas kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab 2 Raja-Raja. Anugerah Tuhan saudara, anugerah Tuhan yang luar biasa. 2 Raja pasal 25, supaya kita dapat akhiri 2 Raja pasal 5, kita akan akhiri selesai, sehingga besok kita masuk di dalam satu Tawari. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau baca 2 Raja pasal 25, dari ayat 22 sampai ayat 30. Ya, cuma berapa ayat, puji Tuhan kita supaya kita bisa mengakhiri dalam pasal 25 ini. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Diangkatnya atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Misbah, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karya, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yasanya, anak seorang Maka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, jangan kamu takut terhadap pegawai orang Kasdim itu, tinggallah negeri ini dan taklukkanlah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang Kasdim yang ada bersama dengan dia di Misbah. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakim Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 12 7 bulan itu, maka Ewil Maroda Raja Babel dalam tahun ini yang menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Maroda berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaiannya penjaranya dan boleh selalu makan roti di depan raja selama hidupnya. Dan tentang ayat 30 terakhir, dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. 2 Raja pasal 25 ayat 22 sampai 30. Puji Tuhan, berarti sudah selesai. Kita baca dari 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 25 pasal sudah berakhir. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan, kemudahan Tuhan, kita semua sehat sehingga besok kita lanjutkan pelajaran kitab 1 Tawari. Selesai 1 hari, selesai 2 Tawari. Terus sampai kitab Maliaki, sampai Tuhan sudah datang kembali. Ya, kita komit dengan Tuhan, marilah jadikan diri kita menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, menjadi anak Tuhan yang komit untuk taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan kalau kita lihat di sini, hidup ini sebuah tantangan, sebuah perjuangan, dan kita tidak tahu. Seperti dalam pujian ini, dulu kita tidak tahu, berat kurasakan, penuh dengan penderitaan, tak berdaya menghadapi kehidupan ini. Itu bukti nyata nih. Kalau dari ayat 22 tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatnya atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Jadi di dalam dunia ini sudah penuh tantangan, penuh dengan peperangan. Saya sudah katakan, Raja Nebukadnezar Raja Babel seperti bicara raja dunia. Raja dunia itu yaitu iblis. Kalau kita dekat dengan dunia iblis ini, tantangan bagi kita pasti Raja Babel, Nebukadnezar atau iblis selalu akan menggoda, memberi cobaan dalam hidup kita. Uncertainty condition, hidup di dunia ini tidak tahu, saudara. Masa depan kita tidak tahu. Maka pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan perjuangan. Sebagai bukti, lihat ini, ada tantangan. Raja Babel mengangkat Gedalia, ya. Begitu diangkat, saudara, ya, Gedalia salah ngomong dia. Maka pentingnya kita kalau dekat dengan dunia ini, kita bisa salah paradigma, prinsip bisa salah. Apa kata Gedalia? Ini cobaan, saudara. Hidup penuh tantangan. Memang Gedalia itu diangkat oleh Raja Babel. Seringkali kita menghadapi dunia, seringkali kita ikutin dunia. Seringkali itu isapan jempol, manisan, tawaran-tawaran dunia.
ikuti dunia, tetapi kita tidak berpikir apa yang hukum tabur Tuhan yang dunia ini taburkan ke kita akan menuai kematian. Coba lihat ini, menuai kematian. Gedalia lihat ini. Lalu bersumpahlah Gedalia di ayat 24 kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, jangan kamu takut terhadap pegawai yang orang Kasdim itu tinggal di negeri ini. Takluklah kepada Raja Babel. Saya sudah katakan Raja Babel itu dunia ini, iblis. Gedalia kena hasutan atau kena artinya kena tipu daya dari iblis, saudara. Akhirnya dia ikutin maunya dari Raja Babel. Dan dia berkata, takluklah kepada Raja Babel seperti kita harus takluk kepada dunia ini. Kalau kita ikutin jalan dunia, ternyata saudara lihat, Gedalia mati, saudara. Lihat ini, dia 25. Tapi dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Dentaya bin Elisama, seorang asal dari keturunan raja, dan 10 orang bersama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang semuanya. Coba ini. Jadi kalau kita ikutin dunia, dunia akan membunuh kita. Rohani kita mati, saudara. Jadi orang murtad kita. Mari kita takut sama Tuhan. Kita tidak tahu di dalam keadaan dunia seperti kacau. Tapi kita tahu jalan kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Waktu mari kita ikuti firman Tuhan. Simple saja. Ikuti firman. Jangan ikuti dunia ini. Dunia tidak jelas. Firman Tuhan katakan dalam suatu Yohanes pasal 2:17. Dunia akan lenyap, saudara. Tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan hidup kekal selama-lamanya. Hari ini adalah hari Minggu. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang yang sakit berjumpa dengan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Orang lapar. Pada waktu Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada 5.000 orang pelayanan. 5.000 orang kelaparan. Ya. Tapi Tuhan memberikan kenyang dia. Sampai 12 pakul penuh. Dia kenyang, semua dipuaskan. Dengan kepuasan rohani jasmani. Dekatlah dengan Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi. Dalam Keluaran 23:25. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan pelihara roti makananmu. Minumanmu. Roti makanan dan air minuman. Semua dijamu sama Tuhan. Dipelihara sama Tuhan. Itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Sumber segala akan datang dari Dia. Sumber kehidupan itu datang dari Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan tolong kita dan Tuhan berkati. Sebagai terakhir. Saya makasih. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Tuhan berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Kalau kita sentral Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberikan kemampuan, kekuatan. Tidak seperti Gedalia. Dia lari ke dunia, dia lari ikutin Babel. Akhirnya dia ngomong, takluklah kepada Babel, takluk kepada dunia. Hasilnya takluk kepada dunia. Dia mati dia. Kena tipuan dari iblis. Mati, saudara. Karena sudah saya katakan kemarin kan. Iblis itu bapak maut. Bapakmu maut itu iblis. Dalam nama Yesus. Bapak kita. Bapak kita semua. Bapakmu, bapakku. Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Dia akan memampukan kita. Untuk kita bertahan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita mencinta Tuhan. Biar hari ini Minggu. Harinya Tuhan kita mau beri kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan buat kita masa depan yang penuh harapan. Surga. Tuhan sudah jadikan kita surga. Kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Selama-lamanya. Bukan dunia yang tempat kita. Tapi surga. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tapi ku mengerti sekarang. Amin. Haleluya. Kau tolong padaku. Haleluya. Puji Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Haleluya. Kau tolong padaku. Tolong Yesus pegang hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat harinya Tuhan kita beribadah, semua beribadah kepada Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan, karena janji Tuhan dengan kita beribadah kepada Tuhan, hidup kita diberkati. Ada jaminan yang sempurna, bahkan kita suatu hari kelak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati. Immanuel, puji Tuhan, amin.